Halo semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat cahaya, khususnya tentang pemantulan pada cermin cekung dan cermin cembung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana proses pemantulan cahaya di kedua cermin tersebut, serta bagaimana sifat bayangan yang dihasilkan. Yuk kita langsung lihat. Nah, sebelum mempelajari lebih lanjut tentang sifat bayangan cermin cekung dan cermin cembung, kalian harus bisa membedakan apa itu virtual image dan real image. Di sini saya akan jelaskan perbedaan dan cara menentukan virtual image dan real image. Misalkan, kalian menaruh benda di depan cermin cekung atau cermin cembung, lalu kalian dapatkan bayangannya ada di belakang cermin tersebut. Maka sifat dari cermin tersebut adalah virtual image, atau bahasa Indonesianya adalah maya. Jika bayangan jatuh di depan cermin, maka bayangan tersebut adalah bayangan real. Bayangan ini biasanya kita tidak bisa lihat di dalam cermin, tetapi kita bisa tangkap dengan menggunakan layar. Pada bagian pertama, kita akan belajar mengenai pemantulan yang ada pada cermin cekung atau concave mirror. Nah, kita akan lihat dulu bahwa cahaya memiliki sinar-sinar istimewa yang ada pada cermin cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan lewat titik fokus. Ini disebut sinar istimewa yang pertama. Yang kedua, sinar datang lewat titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Ini disebut sinar istimewa yang kedua. Sedangkan yang ketiga, sinar datang menuju titik pusat cermin atau jari-jari dipantulkan lewat titik itu juga. Ini disebut sinar istimewa yang ketiga. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana sifat bayangan yang dihasilkan pada posisi pertama. Benda diletakkan di antara cermin dengan titik fokus. Kita bisa menggunakan sinar istimewa yang pertama, dan yang kemudian adalah sinar istimewa yang ketiga. Ternyata, bayangan yang dihasilkan memiliki sifat tegak atau upright, bigger atau lebih besar, dan virtual atau maya. Pada posisi kedua, benda sekarang kita letakkan di antara titik fokus dengan titik jari-jari. Ternyata, dengan menggunakan sinar istimewa yang pertama dan sinar istimewa yang kedua, bayangan yang dihasilkan memiliki sifat vertically inverted atau terbalik ya secara vertikal, lebih besar dan real. Sekarang kita akan lihat pada posisi yang ketiga, benda diletakkan pada bagian ujung atau di luar dari jari-jari. Nah, ternyata dengan menggunakan sinar istimewa yang pertama dengan sinar istimewa yang kedua, kita bisa dapatkan sifat dari bayangan tersebut adalah vertically inverted, smaller, dan real. Kita akan sekarang masuk ke dalam sinar istimewa pada cermin cembung atau convex mirror. Nah, yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah melewati titik fokus. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang menuju titik pusat cermin dipantulkan kembali seolah-olah datang dari titik itu juga. Nah, bagaimana sifat bayangan yang ada di dalam convex mirror atau cermin cembung? Kita akan buat dengan menggunakan sifat sinar istimewa yang tadi kita sudah pelajari. Ya, benda diletakkan di depan convex mirror seperti ini dengan menggunakan sinar istimewa yang pertama dan sinar istimewa yang ketiga, kita bisa dapatkan bahwa ternyata dimanapun letak benda kita letakkan, sifat bayangan yang dihasilkan oleh convex mirror itu selalu tegak, smaller, dan virtual atau maya.
Nah, demikian kurang lebih penjelasan pemantulan cahaya pada cermin cekung dan cermin cembung, dan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan. Jika kalian masih ada pertanyaan, silakan menghubungi guru kalian. Terima kasih.